Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Madotul Haroni dengan NRP 15 2024 047 kelas AA Pemrograman Web. Di sini saya akan melakukan sedikit demo aplikasi tentang project website UTS yang telah saya buat. Oke, pertama di sini saya udah masuk ke landing page websitenya, website yang telah saya buat. Situ nama website untuk project UTS yang saya buat tuh namanya Fixated. Fixated ini kayak your free space on the internet. Jadi isinya tuh kayak hyperfixation, hal-hal favorit, hal-hal yang dicintai, yang yang konstan atau yang lama ada di kepala gitulah, hyperfixation gitu. Ini tuh konsepnya saya ambil mirip-mirip kayak Letterboxd. Kalau Letterboxd kan buat movie, nah ini tuh kayak buat hyperfixation, cuman ini versi lebih simpelnya kayak gitu. Di sini tuh kayak bisa track your hyperfixation, collect what you love, insert tiny talks about your worlds. Bisa karakter, song, headcanons, game, dan lain-lain, bisa banyak. Pokoknya yang beneran hyperfixation-nya masing-masing orang gitu. Terus di sini ada penjelasan singkat kenapa sih kita perlu atau kita join Fixated. Pertama, ada personal hyperfixation tracker. Di sini kita bisa nge-build kayak private list, kayak fandom apa aja yang udah aku into gitu, yang udah aku join, atau misalnya hal apa aja yang kan mungkin karena banyak ya, saking banyaknya di kepala jadi bisa di list biar gak lupa. Terus ini ada artikel di sini tuh kayak jadi bisa sesama user tuh bisa saling berinteraksi gitulah. Kalau misalnya di fandom kan ada teoris, nge-share teoris, di community bisa nge-react and comment, pokoknya saling berinteraksi di artikel ini. Terus pretty and simple soft pastel UI with classic cards. Terus di sini tuh you are in control, maksudnya apa? Jadi kayak yang tadi saya bilang, verification kita atau hyperfixation kita itu setiap usernya itu disimpan di itu private, jadi cuma user doang yang bisa ngeaksesnya, masing-masing usernya. Mungkin kira-kira seperti itu. Terus gimana cara kita join ke Fixated ini? Ada 3 langkah. Pertama, bikin akun dulu kalau misalnya belum punya. Terus nanti itu bisa add fandom, terus bisa ngasih tiny notes di kolom komentar. Terus set and intensity itu kayak seberapa intens kita tuh sama si fandom itu atau sama hal itu gitu. Terus kita juga bisa nge-explore artikel sama interact buat ngeliat komen-komenan dari user lain. Oke, di sini bisa sign up for free atau login kalau udah punya akun. Di sini saya contohin dulu buat akun user, bukan admin. Jadi ini buat yang user dulu, buat pengguna biasa. Di sini saya mau contohin buat ngebikin akunnya. Kita create a free account. Nah, nanti bakal masuk di sini. Saya cobain username-nya Zeta. Terus buat emailnya zeta@mail.com. Terus ini tuh harus 6 karakter karena kalau enggak dia ke denied gitu. Misalnya saya coba contohin Zeta aja, bisa di show. Tuh, dia nggak bisa. Password must be at least 6 characters. Jadi kita ikutin. Oke, pas sudah login, ini homepage-nya atau halaman awalnya buat user. Jadi pas sudah login ya, di sini itu ada your overview. Ini tuh my vacation atau apa aja yang udah aku add ke list hyperfixation aku gitu. Terus di sini ada public articles.
yang lagi ada sekarang. Di sini ada 10. Terus ini ada my current vacation, ini karena masih akun baru jadi belum ada. Dan oke, mungkin bisa kita coba langsung aja. Nah, ini buat list my vacation atau hyper vacation, atau list yang tadi saya udah bilang, kayak yang tadi saya udah sebutkan. List hyper vacation itu ditulis sini gitu. Di sini kita bisa nge-add dari browse fandoms, atau kita bisa nge-add sendiri vacation yang kita pengen. Soalnya nih, kalau di fandoms kan baru ada 4 doang ya. Jadi selain kita bisa add yang ada, yang tersedia, kita juga bisa nge-add, kita buat sendiri gitu. Cuma di sini saya mau cobain. Ini kalau misalnya kita mau add, tampilnya seperti ini. Tapi di sini saya mau nge-add fandom yang udah ada terlebih dahulu. Di sini saya contohnya mau masukin ini link klik. Di sini tuh kita bisa open, terus nanti muncul fandom detailnya. Nih seperti ini. Terus kita bisa nge-react kalau misalnya kita suka sama fandom ini. Kita bisa like, terus bisa leave a comment kayak I love this series so much, seperti itu. Terus kita bisa post komennya. Jadi ini bakal kesimpan di fandom ini gitu. Terus misalnya saya balik lagi, ini my vacation masih kosong kan. Terus saya mau cobain add link klik ini. Di sini saya, ini intensity kita seberapa, apa intens kita sama hal ini gitu. Di sini saya mau cobain 10/10, terus kita add, dan udah deh, add to your vacation. Terus kita bisa cek di my vacation ya. Nah, udah ada atau belum. Terus di sini kita bisa open fandom, bisa ngedit vacation udah kita masukin ke list, dan bisa nge-remove juga. Jadi kita ngehapus dari list kita kayak gitu. Terus di sini juga untuk komen, ini nih, ini yang udah tadi kita add. Untuk komen ini tuh bisa dihapus oleh masing-masing user. Jadi yang ngelola user. Dan yang bisa hapus tuh cuman yang komen, owner komennya sama admin kayak gitu. Terus ini untuk beberapa artikelnya, di sini kita bisa read. Di sini juga bisa di search atau di sort, apply, seperti itu. Di sini misalnya saya coba read di sini, terus kita leave a comment dan like. Terus ini ada counts like-nya juga. Berapa banyak sih yang like artikel ini? Wow. Pas komen dan udah deh. Terus kita bisa cek lagi di home. Ini untuk overview-nya sama configuration tadi. Kalau tadi kita udah nambah, jadi di homepage-nya juga jadi bertambah. My vacation-nya nambah 1. Terus ini configuration-nya. Ini ada tanggal kapan kita nge-add-nya gitu. Seperti itu. Oke. Untuk user biasa udah, di sini saya mau cobain untuk yang admin yang punya kendali penuh akan website ini, yang beneran bisa saya coba tunjukin aja langsung ya di ininya, langsung di demo videonya, yang bisa ngehapus, pokoknya ngelakuin hal yang user nggak bisa. Nah, kalau misalnya untuk halaman sebentar, oke. Untuk halaman admin, yang pertama kali muncul gak bukan homepage, tapi langsung ngarahin ke dashboard. Di sini tuh ada berapa banyak user yang aktif atau yang udah dibuat, artikel yang dipublishnya berapa, fandomsnya ada berapa, vacation yang di save ada berapa aja, ada berapa banyak, commentsnya ada berapa, sama reaksinya ada berapa aja. Terus ada latest article. Ini kita bisa view all.
tuh. Oke, terus ini untuk latest komen. Ini ngebuat admin bisa menghapus komen-komennya, jadi cuman admin sama yang pemilik komen tersebut. Terus di sini ada analistik. Ini buat top articles most like. Jadi ini diurut berdasarkan paling banyak likes-nya kayak gitu. Tuh bisa kita open juga untuk ngelihat fandom detailnya seperti itu. Terus analytics udah, ini untuk manage komen yang tadi, untuk menghapus komen. Terus di sini yang user nggak bisa itu adalah add article. Add article ini cuman bisa admin yang buat. Nih, ini admin, ini artikel. Tuh cuman ada opsi edit, delete, dan write itu cuman bisa di admin doang. User nggak bisa sama sekali, cuman bisa nge-read doang user. Seperti ini, edit dan lain-lain, cancel. Terus buat fandom juga sama. Fandom yang udah ada di sini atau yang tersedia ini cuman bisa admin yang edit atau hapus kayak gitu. Kalau tadi user tuh bisa nge-add vacation, tapi cuman di list vacation usernya sendiri. Tapi kalau misalnya di yang fandom secara umum ini cuman bisa admin yang kelola kayak gitu. Terus ini juga overview dan lain-lain. Mungkin kedepannya bisa dikembangin lagi untuk ditambah sistem notifikasi, bisa lebih dikembangin lagi ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.